Selamat pagi. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, yang sudah hadir di dalam gereja ataupun yang akan mengikuti ibadah secara live streaming, Gereja HKBP Jalan Lurah Cimahi mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Marilah kita mulai ibadah kita. Kita naikkan puji-pujian dari buku nyanyian nomor 648 ayat 1 sampai dengan 3. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berkumpul di tempat ini, memohon diri segenap hati kami. Kuatkanlah iman kami agar dapat memiliki cara hidup yang baik sesuai dengan kehendak-Mu. Jaga dan peliharalah kami sampai pada akhir hidup kami. Oleh karena anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.
Kembali kita memuji nama Tuhan dengan buku nyanyian 211 ayat yang pertama. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan dari 10 hukum Tuhan, yaitu titah yang pertama. Dengarlah hukum Tuhan. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku nyanyian nomor 424 ayat 1 dan 2. Marilah kita merendahkan hati dan mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil, menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus,
agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada Anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi engkau memberati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kembali kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 785 ayat yang pertama. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada minggu ini, yang diambil dari 2 Samuel 11, dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Kita bersama-sama membacanya secara responsoria. Beginilah firman Tuhan. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata, itu adalah Batsheba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud demikian, aku mengandung.
Ketika Uria masuk menghadap dia, bertanyalah Daud tentang keadaan Yoab dan tentara dan keadaan perang. Tetapi Uria membaringkan diri di depan pintu istana bersama-sama hamba tuannya dan tidak pergi ke rumahnya. Tetapi Uria berkata kepada Daud, "Tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok. Juga tuanku Yoab dan hamba-hambaku tuanku sendiri berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumahku untuk makan, minum, dan tidur dengan istriku? Demi hidupmu dan demi nyawamu, aku takkan melakukan hal itu." Daud memanggil dia untuk makan dan minum dengan dia, dan Daud membuatnya mabuk. Pada waktu malam keluarlah Uria untuk berbaring tidur di tempat tidurnya bersama-sama hamba-hamba tuannya. Ia tidak pergi ke rumahnya. Ditulisnya dalam surat itu demikian, "Tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya supaya ia terbunuh mati." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita naikkan pujian dari buku nyanyian nomor 403 ayat 1 dan 2. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Kita mendengarkan warta gereja. Marilah kita mendengarkan warta minggu ini, Minggu 28 Juli 2024, yaitu minggu ke-9 setelah Trinitatis. Dengan topik minggu kita ini, Yesus berkuasa memenuhi kebutuhan kita. Warta kedua, Koinonia 2.1 Sermon Parhalado. Sermon Parhalado pada hari Selasa 30 Juli 2024 masuk pukul 17.00 WIB. 2.2 Pelayan Firman. Pada hari ini Minggu 28 Juli 2024 dalam ibadah pagi yang melayani firman adalah Pendeta Ronald Marulung STH, saat ini melayani di HKBP Sialang Buah, Distrik 14 Tebing Tinggi Deli. Dan dalam ibadah siang adalah Pendeta Pahala Sitorus STH yang melayani sebagai Preses Distrik 18 Jabar Tengdie. 2.3 Sermon Week. Sermon Week pada hari Rabu 31 Juli 2024 pukul 19.00 WIB di Week 2 di rumah keluarga B. Simanjuntak Boru Tambolon beralamat di Jalan Kebun Kembang nomor 32A Cimahi. Di Week 4 di rumah keluarga T. Silalahi Boru Butar beralamat di Kafling IPTN Jalan Nusa Indah nomor 2D. Week 6 di rumah keluarga HP Lubis Boru Tanggang beralamat di Kampung Babakan Garut RT 04 RW 10 Ngamprah. Week 8 di rumah keluarga J. Stinjak S. Boru Gultom beralamat di Jalan Sadar Manah nomor 42 Cimahi. Hari Kamis 1 Agustus 2024 masuk pukul 19.00 WIB. Week 1 di rumah keluarga KEH Gultom Boru Manulang beralamat di Komplek Brigif. Week 3 di rumah keluarga Nyonya H. Pasar Ibu Boru Panggabean Jalan Pojok Utara nomor 206. Week 5 di rumah keluarga DJ Aritonang Boru Sirait beralamat di Komplek Permana Indah Jalan Nyiruan 2 nomor 5 RT 2 RW 13. Week 7 di rumah keluarga Nyonya S. Butar-Butar Boru Hutajulu beralamat di Komplek Bukit Permata Blok I1 nomor 17. Week 9 di rumah keluarga Nyonya Nababan Boru Siagian beralamat di Komplek Puri Kahuripan Blok G nomor 10 RT 07 RW 02 Tani Mulia. 5 pemberitahuan. 5.1 berita duka. Pada hari Rabu 24 Juli 2024 yang lalu telah meninggal dunia Ibu Nyonya Guru B. Simanjuntak Maruli Boru Simangunsong Opu Leo Boru, lahir di Monandolok 1 Januari 1928, tutup usia 96 tahun, yang beralamat di Jalan Lewigong nomor 91 masuk Week 4 dan dimakamkan di Bona Pasogit. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Gereja kita sudah menyerahkan uang duka. 5.2 Mutasi Pendeta Resort. Sehubungan dengan mutasi Pendeta Resort, gereja kita melaksanakan kegiatan sebagai berikut. Serah terima. Pada hari Sabtu 27 Juli 2024 sudah dilaksanakan serah terima jabatan dari Pendeta Hasian BMS Purba STH kepada Pendeta Samuel Marluga Simatupang MTH setelah terlebih dahulu dilaksanakan verifikasi oleh distrik. Mengucapkan pemerhatian dan temu pisah ibadah pelantikan dan pemberangkatan sekaligus penyerahan cenderamata dilaksanakan pada hari ini. Dalam ibadah siang, Manduk Hatta yang mewakili para lalu Situ RF Sirait dari Jemaat Ataruas Amang RP Sitorus. Ramah tamah dilaksanakan pada hari ini setelah ibadah siang bertempat di gedung sekolah minggu. Diikuti oleh semua parhalado, ketua dewan, pengurus seksi kategorial, panitia pembangunan, semua lansia dan inahana, serta perwakilan setiap jemaat WEK 3 KK per WEK sekaligus penyerahan tali kasih dan TLP. Pemberangkatan Pendeta Resort pada
Pendeta Hasian BMS Purba dan keluarga akan berangkat dari hari Senin 29 Juli 2024. Serah terima di HKBP Kaliungu pada hari Sabtu 10 Agustus 2024, diojakkan dan dilantik pada hari Minggu 11 Agustus 2024. Yang mendampingi dari gereja kita seksi perempuan dan Inahana, gereja kita menyediakan bus berkapasitas untuk 50 orang. Setelah pembacaan warta ini, Pendeta Hasian BMS Purba akan menyampaikan Hatta Partading. 5.4 Bazar Buku Kalam Hidup. Toko buku rohani Kalam Hidup akan mengadakan bazar penjualan buku rohani, Alkitab, TB2, Bibel dan aksesoris yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 4 Agustus 2024, waktu pukul 08.00 sampai dengan selesai, tempat di lapangan parkir HKP Jalan Lurah. 5.5 Tali kasih untuk pendeta resort yang pindah sebesar dalam ibadah pagi 4.196.000, ibadah siang 2.835.000 dan ibadah sore 226.000, total 7.257.000 rupiah. Demikianlah warta kita minggu ini. Kami silakan Amang Pendeta Hasian BMS Purba. Shalom. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan atas kasih dan kebaikan Tuhan. Kita masih diberi nafas kehidupan, terlebih kesehatan pada hari ini, hari yang sukacita buat kita semua di sini. Amang Inang, terima kasih buat kesempatan dan kebersamaan kita selama kami melayani di sini 5 tahun sebulan. Kami mandok melihat Tuhan Muna, melihat Godang di Parsaurata, sampai kami 5 tahun melayani di Huria HKBP Jalan Lurah. Jika ada kesalahan, kami minta maaf buat Amang Inang, Nedinggan Nima diingot asa Parsaurata Denggan semakin baik ke depannya. Tanya ke kamu memahami di tempat pelayanan yang baru, asa Margogo, Amang Pandita, Jala Lamar Bisuk, dan semakin dipakai dalam pelayanan. Lima sautik sian hami, tapi Amang Pendeta mak. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, hari ini hari terakhir kami beribadah, dan dalam sambutan perpisahan kami pagi hari ini, kami atas nama keluarga Pendeta Hasian Bangun Mauliate Simamora Purba, sarjana teologi, dan mulai tanggal 11 Agustus nanti kami akan memulai tugas sebagai pimpinan jemaat HKBP Kaliungu di Kendal, dan selama
melayani di HKBP Jalan Lurah Cimahi ini, kami tentu mengalami banyak pengalaman yang luar biasa dalam hubungan dengan Tuhan, dalam hubungan dengan jemaat HKBP Jalan Lurah Cimahi, dan kami sangat bersyukur bisa punya pengalaman melayani di HKBP Jalan Lurah Cimahi. Dan tentunya kami memahami bahwa sebagai pimpinan jemaat, sebagai pendeta resort, kami harus melakukan keputusan, dan tentunya keputusan itu bisa mungkin tidak menyenangkan semua orang, dan tentunya bisa saja punya risiko, punya konsekuensi dari apa yang saya putuskan sebagai pendeta HKBP Jalan Lurah Cimahi. Tapi semuanya itu biarlah Tuhan yang terus menguatkan dan melayakkan kami dalam pelayanan selanjutnya di HKBP Jalan Lurah, di HKBP Kaliungu di Kendal, Jawa Tengah. Serah terima telah dilaksanakan pada hari Sabtu kemarin, dan Amang Pendeta Samuel Marluga Simatupang akan melanjutkan pelayanan sebagai pendeta resort di HKBP Jalan Lurah Cimahi. Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam pelayanan kami selama di HKBP Jalan Lurah Cimahi ini, kami tentu mengakui bahwa kami ini adalah manusia biasa, manusia jasmaniah, dan pastinya punya sisi lahiriah yang kadangkala bergumul dalam segala hal, baik dalam kaitan di tengah-tengah institusi Huria HKBP Kristen Batak Protestan, maupun dalam kaitan pelayanan dan segala aktivitas, termasuk di tengah-tengah keluarga. Dan tentunya sebagai manusia biasa, kami bisa saja mungkin mengalami pergumulan yang luar biasa. Ada perasaan seperti tertekan, ada perasaan riang, ada perasaan gembira, sedih dan senang, itu silih berganti dalam kehidupan sebagai umat biasa. Tetapi hal yang mungkin bisa saja tidak bisa kita hindarkan adalah ketika kita mengalami pergumulan dengan Tuhan, yang saya harapkan itu menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa Tuhan itu baik, bahwa Tuhan itu senantiasa menolong umatnya. Dan itu juga yang saya ingin sampaikan kepada seluruh jemaat HKBP Jalan Lurah Cimahi. Biarlah di tengah-tengah perjalanan hidup kita, Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik bagi seluruh jemaat HKBP Cimahi Jalan Lurah untuk senantiasa mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Kami berharap dari keluarga besar Pendeta Hasian yang hari ini, Rahel Purba, titip salam dari Medan, karena dia sudah melanjutkan perkuliahannya di Medan, Sumatera Utara. Dan biarlah segala hal yang kami lakukan dalam pelayanan kami di HKBP Jalan Lurah Cimahi ini boleh mendapatkan sedikit di hati Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian tentang apa yang sudah pernah kami layankan di HKBP Jalan Lurah Cimahi ini. Dan yang paling utama dan paling penting adalah dari seluruh keluarga besar Pendeta Hasian BMS Purba, Sarjana Teologi, mengucapkan mohon maaf jika dalam segala hal, ucapan, tutur kata, dan perbuatan kami melakukan kesalahan dan kesilapan dan kekurangan dalam pelayanan kami. Kami mohon doa kepada seluruh jemaat HKBP Jalan Lurah untuk mendoakan kami menjadi pimpinan jemaat HKBP Kaliungu, resort
Semarang Barat. Tuhan memberkati. Horas. Sambil mengumpulkan persambahan 1A dan 1B, kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 758. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum saya mengabarkan kabar baik pada minggu hari ini melalui firman Tuhan, saya akan memperkenalkan diri saya kepada Bapak Ibu, karena inilah perdana saya berkhotbah di gereja kita ini, HKBP Jalan Lurah Cimahi. Nama saya Bapak Ibu adalah Pendeta Ronald Manurung, Sarjana Teologia. Saya melayani di HKBP Sialangbuah, Resort Sialangbuah, Distrik 14, Tebing Tinggi, Deli. Saya menikah dengan hamba Tuhan Bibel Pro Rahma Burumunte dan telah dikaruniakan 3 orang anak oleh Tuhan. Yang paling besar bersama kita saat ini dan yang nomor 2 perempuan, Gracia Irene dan David Shalom, dan adiknya sekolah minggu saat ini di HKBP Bandung Barat. Orang tua yang melahirkan saya Boru Situmiang, mertua saya perempuan Boru Simamora. Demikianlah Bapak Ibu perkenalan singkat kita pada saat ini. Marilah kita bergaul dengan firman Tuhan pada minggu yang ke-9 setelah Trinitatis hari ini, yaitu diambil dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 15. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan pasca hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari muridnya, yaitu Andreas saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari ke-5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, peristiwa mujizat Yesus memberi makan 5.000 orang dengan hanya 5 roti 2 ikan, saya kira sudah sering kita dengar. Ketika saya melihat
kita yang hadir di sini, saya bisa memastikan minimal sekurang-kurangnya 4 kali kita sudah mendengar firman ini di dalam kehidupan kita. Di sekolah minggu juga ini sering diperdengarkan, dikhotbahkan, bahkan ada lagunya juga. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa catatan penting dari peristiwa ini yang menjadi perenungan bagi kita. Yang pertama yaitu tentang kuasa Tuhan Yesus membuat sumber daya yang tadinya terbatas menjadi tidak terbatas. Apa yang tidak mungkin bagi pikiran kita sebagai manusia biasa menjadi mungkin di hadapan Tuhan Yesus. Filipus tadi di ayat 7 mengatakan hanya ada 200 dinar, dan jika seandainya pun itu dibelikan roti, bahkan tidak cukup untuk membagikan roti kepada 5.000 orang, walaupun hanya sedikit saja. Kemudian Andreas juga mengatakan di sini hanya ada 5 roti jelai dan 2 ikan milik seorang anak kecil. Apa daya kita guru dengan hanya mengandalkan 5 roti 2 ikan milik seorang anak untuk memberi makan banyak orang ini. 5.000 orang, belum termasuk dihitung perempuan dan anak-anak yang hadir ketika itu. Apa sesungguhnya yang mau dikatakan firman Tuhan atau peristiwa ini kepada kita Bapak Ibu? Yaitu Tuhan berkarya dan menunjukkan kuasanya melalui kelemahan dan keterbatasan manusia. Oleh karena itulah Dia disebut Allah yang Maha Kuasa, yang mampu melakukan hal-hal yang tidak terjangkau oleh pikiran manusia. Hal-hal yang tadinya menjadi keterbatasan kita sebagai manusia biasa. Dulu kami pernah melayani jemaat seorang ibu yang sudah tidak memiliki suami atau janda, memiliki 7 orang anak. 7 orang anak. Tahukah Bapak Ibu, 7 orang anaknya semuanya sarjana. Yang lebih luar biasa lagi, si ibu janda ini pekerjaannya sehari-hari adalah berjualan kacang rebus ke pesta-pesta. Saya tidak tahu apakah di Bandung ini masih ada yang berjualan seperti itu ke pesta-pesta. Ada Bapak Ibu? Nggak ada lagi ya. Jualan kacang rebus yang pakai kaleng susu itu takarannya. Tapi bisa memberangkatkan 7 orang anaknya sarjana. Saya mau tanya Bapak Ibu, menurut hitung-hitungan kita, hitungan-hitungan ekonomi, apakah mungkin dengan hanya berjualan kacang rebus ke pesta-pesta bisa memberangkatkan anak-anaknya menjadi sarjana semua? Saya rasa kita akan cepat mengatakan tidak akan mungkin. Memang betul Bapak Ibu, tidak akan mungkin bisa dengan hanya mengandalkan jualan kacang rebus. Tetapi justru disitulah Tuhan berkarya. Tuhan kita yang Maha Kuasa, Dia mau tunjukkan kemahakuasaannya melalui perjalanan kehidupan si ibu tadi, yang menjadi khotbah yang hidup bagi semua orang yang mengikuti perjalanan kehidupannya. Tuhan memang tidak memberkati dari menjual kacang rebus itu dia menjadi seorang ibu yang kaya raya, tidak. Tapi Tuhan pakai cara lain, jalan lain, yaitu anak-anak dari ibu itu diberkati menjadi anak-anak yang pintar sehingga mereka bisa semua mendapatkan beasiswa. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang mau dikatakan dari kisah tersebut?
bahwa mungkin kita sebagai manusia yang terbatas, manusia yang di dalam kelemahan ini mengatakan pintu ini tidak cukup lebar bagiku dan tidak menjanjikan apa-apa bagiku, tetapi Tuhan bisa membuka pintu yang lain yang cukup lebar bagi kita, yang menjadi masa depan kehidupan kita. Kalau tidak demikian Bapak Ibu, Dia bukanlah Tuhan yang Maha Kuasa. Tetapi justru kebanyakan orang yang mengatakan dirinya Kristen, pengikut Kristus, orang percaya, sering sekali terjebak di dalam kehidupannya, membatasi kuasa Tuhan di dalam kehidupannya, sehingga menjadi orang yang pesimistis, orang yang terjatuh ke dalam keputusasaan, orang yang tidak mau bersemangat lagi melanjutkan kehidupannya, mungkin karena sesuatu hal terjadi di dalam kehidupannya. Itu yang sering terjadi Bapak Ibu. Kalau Tuhan tidak mampu menolong kita ketika kita terjatuh, ketika kita tidak berdaya, ketika kita di dalam sakit penyakit yang mungkin dokter mengatakan di dunia tidak ada obatnya misalnya, atau bahkan ketika kita di dalam kemiskinan, atau ketika kita di PHK atau lain sebagainya, ketika Tuhan tidak mampu berbuat untuk menolong kita dari hal tersebut, maka Dia bukanlah Tuhan yang Maha Kuasa. Justru karena Dia Tuhan yang Maha Kuasa, Dia mampu membuka pintu-pintu lainnya. Mungkin saja ketika kita dipecat misalnya dari suatu pekerjaan, mungkin saja kita tidak diberikan atau dibukakan pekerjaan tersebut, tetapi melalui pintu yang lain kita bisa saja ditolong dan diberi rezeki yang lain. Oleh karena itu Bapak Ibu, itulah yang dikatakan kita memiliki pengharapan yang hidup di dalam Tuhan atas dasar iman. Jangan biarkan kekecewaan, kegagalan, atau apapun itu rupa-rupa penderitaan di dunia ini membuat kita menjadi membatasi kuasa Allah atas hidup kita. Yang kedua yang bisa kita renungkan dari firman Tuhan ini Bapak Ibu, yaitu tentang kekuatan doa. Ayat 11 dikatakan di sana Tuhan Yesus mengucap syukur dan memecah-mecahkan roti, berdoa. Doa adalah sumber kekuatan hidup kita orang percaya. Itulah makanya dikatakan di Yakobus 5 ayat 16b, doa orang yang benar jika dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Sekarang tinggal masalahnya kita Bapak Ibu, apakah kita yakin atau meyakini doa kita itu atau tidak? Atau apakah hanya sebatas karena kita terdesak kemudian kita berdoa, kemudian Tuhan belum menunjukkan tanda-tanda doa kita itu dikabulkan atau didengarkan, lantas kita kembali menjadi lemah? Tergantung dari kita Bapak Ibu. Jika kita meyakini doa kita itu, maka Tuhan akan berkarya di sana, memberikan hal yang melebihi jauh dari yang kita pikirkan, lebih indah dari apa yang kita bayangkan di dalam kehidupan kita. Yang ketiga Bapak Ibu, dari peristiwa ini kita diajarkan agar tidak menyia-nyiakan berkat Tuhan, menghambur-hamburkan berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita harus sadari Bapak Ibu, bahwa sesungguhnya berkat Tuhan melimpah di dalam kehidupan kita. Tetapi terlalu sering kita mengatakan ketika kita membandingkan hidup kita dengan orang lain, apalah aku ini? Dia sudah memiliki 3 mobil, aku hanya sepeda mini. Dia sudah menjadi kepala bagian, aku masih menjadi staf biasa. Dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Kita harus mau jujur Bapak Ibu. Kita harus mau jujur, sesungguhnya berkat Tuhan melimpah di dalam kehidupan kita. Tetapi kita sering memakai ukuran dunia ini, melihat bahwa berkat Tuhan hanya sebatas uang, emas, perhiasan, harta, tanah, rumah, mobil, kendaraan dan lain sebagainya. Padahal berkat Tuhan
Ada banyak sesungguhnya kita terima Bapak Ibu. Ketika kita bisa senyum hari ini, itu adalah berkat Tuhan yang luar biasa. Karena ada banyak di luar sana Bapak Ibu saudara-saudari kita yang bahkan tidak bisa senyum. Karena apa? Karena stroke. Atau senyum terus juga karena stroke. Tidak bisa lagi kembali normal. Dengan kita bisa bertemu, bersekutu dengan orang-orang yang kita kasih, dengan keluarga kita, dengan teman-teman sejawat dan lain sebagainya, itu juga adalah berkat Tuhan. Atau tadi pagi Tuhan mengizinkan kita bangun dari tempat tidur kita, menghirup udara yang segar di kota Bandung ini. Itu adalah juga berkat Bapak Ibu. Jadi jangan kita batasi berkat Tuhan hanya berupa materi di dalam kehidupan kita. Karena berkat Tuhan adalah, yang terindah adalah anugerah kehidupan yang Dia berikan kepada kita, sehingga kita dimampukan untuk selanjutnya memuliakan Tuhan. Itu adalah berkat yang terbesar di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu melalui firman ini Tuhan Yesus mengingatkan supaya dari kelimpahan berkat dari mujizat itu, supaya para murid mengumpulkan sisa dari mujizat 5 roti dan 2 ikan. Dan ternyata setelah dikumpulkan 12 keranjang bakul dikumpulkan dari sana. Artinya jangan ada berkat-berkat Tuhan yang kita sia-siakan di dalam kehidupan kita. Jangan ada dari berkat Tuhan yang kita tidak mau jujur untuk mengakuinya atau bersaksi tentang kebesaran Tuhan dan berkat-berkatnya atas kehidupan kita. Kita harus mau jujur dan terbuka dan mengatakan terima kasih Tuhan atas berkat kehidupan yang Kau berikan kepadaku. Berkat kecil, berkat besar, semuanya sama di hadapan Tuhan yang harus kita syukuri di dalam kehidupan kita. Hidup di dalam rasa syukur, itu adalah yang terbaik dan terindah di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Yang keempat dari nats ini, yaitu jangan biarkan diri kita hanya terpesona kepada berkat Tuhan. Tetapi mari kita memandang kepada sumber berkat itu, yaitu Tuhan itu sendiri. Itu terjadi dalam nats ini Bapak Ibu. Kita lihat orang banyak itu, 5.000 orang yang sudah menerima berkat Tuhan. Setelah mereka merasakan berkat itu, mereka berencana mau menjadikan Tuhan Yesus menjadi raja. Alangkah indahnya, senangnya kalau Tuhan Yesus ini menjadi raja di tengah-tengah kita. Maka mungkin kehidupan kita akan berlimpah-limpah berkat, kita tidak akan kekurangan makanan lagi. Enak, perut kita dikenyangkan. Hanya berkat perhatian mereka. Tetapi oleh karena itulah mereka tidak bisa melihat siapa sosok pribadi Yesus yang telah melakukan mujizat tersebut. Bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias, anak Allah, yang turun ke dunia ini bukan hanya memberikan berkat materi, berkat fisik, berkat kedagingan, tetapi jauh melampaui itu semua, yaitu berkat rohani. Apakah itu Bapak Ibu? Yang tadinya kita adalah orang-orang yang berdosa, yang akan menuju kepada penghukuman dan penghakiman, kematian yang kekal. Yesus datang ke dunia ini, memberikan kepada kita kesempatan untuk menjadi anak-anak Tuhan, pewaris kerajaan sorga. Itu adalah berkat yang terindah di dalam kehidupan kita Bapak Ibu, yang tidak ternilai dengan apapun yang di dunia ini. Dari manakah sumbernya itu? Dari Tuhan yang mengasihi kita di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu, mari kita Bapak Ibu hidup di dalam Yesus Kristus sebagai dasar iman kita, yang memberikan kita kekuatan dan sukacita di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika pun kita menghadapi rupa-rupa penderitaan di dunia ini yang mungkin dapat mengecewakan kehidupan kita ini, ketika kita memandang kepada salib Kristus, di sana kita akan menemukan ada sukacita, kekuatan yang luar biasa. Kalau dikatakan di bahasa Batak, pangapulion, diapuli hita marhiti silang ni Kristusi.
disilang Kristus ido idau ta amang inang ima apul-apul na sumurung doron silang itu hita adong ngulu na dumenggan naung pinarade ni debata tu hita kana percaya kehidupan yang lebih baik dari yang kita terima di dunia ini, yaitu kehidupan yang kekal selama-lamanya. Oleh karena itu ya Bapak Ibu, mari kita bersemangat menjalani kehidupan kita untuk hari-hari yang ke depan, karena Tuhan mengasihi kita, Tuhan memberkati kita, dan Yesus berkuasa memenuhi kebutuhan kita, bukan hanya kebutuhan di dunia ini, tetapi kebutuhan kehidupan rohani kita. Partodiotai disariho debatado tuhita marhite-hite Yesus Kristusi. Tuhan Yesus memberkati kita Bapak Ibu. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, yang mengasihi kami di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang memberikan kami kehidupan yang baru, yaitu menjadi anak-anak Tuhan, pewaris kerajaan-Mu. Itulah berkat yang terindah ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Roti surgawi yang Kau berikan ke dalam kehidupan kami, supaya di dalam hal itulah kami Tuhan bertahan di dalam kehidupan kami saat ini, menghadapi rupa-rupa persoalan kehidupan kami. Ya Tuhan, tolong kami untuk dapat menghidupi firman-Mu di dalam kehidupan kami. Karena dari situlah sumber kekuatan kami Tuhan untuk menjalani kehidupan kami di hari-hari yang akan datang. Engkau berkati jemaat-Mu yang hadir saat ini, yang datang untuk memuliakan Engkau, yang datang untuk mengucap syukur atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan mereka. Supaya mereka Tuhan senantiasa mendapat kekuatan yang baru setiap hari untuk menjalani kehidupan mereka Tuhan di dunia ini. Ya Tuhan, bila pun ada jemaat-Mu saat ini yang berduka, yang menghadapi banyak persoalan kehidupan, yang di dalam sakit penyakit, kiranya Tuhan menyertai kehidupan mereka. Tuhan tolong mereka. Tuhan berikan mereka pengharapan yang baru, pengharapan yang hidup oleh karena iman di dalam Yesus Kristus, supaya mereka dapat memenangkan segala perkara-perkara yang mereka hadapi di dunia ini. Dan ketika Engkau menyatakan kuasa-Mu, menolong mereka, menghibur mereka, melepaskan mereka dari hal-hal itu, nama-Mu dipermuliakan. Ya Tuhan, berkati juga seluruh hamba-Mu yang melayani di gereja-Mu ini, supaya melalui pelayanan para hamba-Mu ada banyak jiwa-jiwa yang tertolong, ada banyak jiwa-jiwa yang tadinya haus, mereka dapat terpuaskan oleh karena firman-Mu, dan semakin bertambah-tambah Tuhan orang yang mengenal Engkau, orang yang mengimani Engkau sebagai juru selamat yang hidup. Engkaulah roti kehidupan di dalam kehidupan kami, roti yang menjadi masa depan kehidupan kami, yang menjadi sumber kekuatan kami. Kiranya kami Tuhan senantiasa mensyukuri kehidupan kami ini, karena kami pada hari ini adalah pewaris kerajaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas ibadah kami pada hari ini. Terimalah doa kami hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita kembali bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kita. Haleluya.
Kita nyanyikan ayat 3. Jemaat kami undang untuk berdiri. Kalau tersesat, berikan ketenangan, memikul yang berat, berilah kekuatan, dapatkan hatiku agar aku menang, jadikan sumberku penolong yang benar. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dalam damai sejahtera, terimalah berkat Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Untuk salam pada kebaktian pagi ini, kita boleh maju ke depan, Amang Inang, kita menyalami Amang Pendeta Hasian
begitu juga para pelayan pada pagi hari ini. Iya tu hamuna amanami nanami. Jadi nama perpisahan ta dengan nama pendeta purba dengan keluarga supaya kita menyalam mereka ke depan saja. Mari kita bernyanyi. Tujoloma hita manginang majalang paditata nanaeng bida. Roma hita tujolo majalang paditata naneng pida. Lo adong teke marsi jalan mapa ditata do dengan Mahita tujolo manginang on nama parpuri paditata borhat sagareja taun lagu yang kedua. Melesat maho berhat pun ada bulan Yesus badongan ni nganggoy ganduho damboy ganduho sadiu sudena kami
Roma hita tujolo amanginang. Boy doon nomor foto dainang. Jolo. Kita nyanyikan sekali lagi Molosot Maho. Molosot Maho berhatu nada hola Yesus bai dengan mi dan kembali ke ayat 1. Molosot. Molosot Maho berhatu